Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel Canvapedia. Dan hari ini kita akan melanjutkan belajar Canva untuk pemula bagian keempat, yaitu cara menambahkan elemen menu ya. Bagaimana cara menggunakan elemen? Oke, pertama kita akan kita lanjutkan yang kemarin ya, flyer. Jadi pertama itu klik flyer dan pilih blank canvas atau kertas kosong. Jadi ini kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang kemarin, dan di sini sudah, saya back dulu. Di sini sudah saya atur margin dan juga bleed areanya. Jadi supaya teman-teman ngerti ya, ini bertahap dari yang kemarin bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat ini adalah bagian keempat adalah menambahkan elemen menu. Jadi kalian klik yang menu plus sebelah kiri. Kalian klik menu plus sebelah kiri. Nah, di sini ini kan template menu ya, di bawah ini template menu. Sekarang saya pilih elemen. Nah, ini elemen menu. Nah, jadi elemen ini adalah bisa berupa shape, line, dan shape ini maksudnya garis dan bentuk ya. Terus ada grafik. Grafik ini biasanya yang kita gunakan adalah untuk logo, semacam logo untuk flyer kita. Karena di sini saya tekankan sekali lagi, kita belajar Canva di sini adalah untuk menjual Canva template. Jadi fokus saya adalah di flyer bisnis design dan juga di Instagram feed templates. Tapi Instagram feednya nanti belajarnya setelah selesai pelajaran tentang flyer template. Nah, jadi yang sering digunakan di situ adalah untuk elemen adalah line dan shape dan grafik. Terus juga foto, ketika kita ngambil foto. Saya klik fotonya, saya back dulu, kembali lagi. Terus biasanya adalah frame dan juga grid. Apa ini ya, nggak bisa jalan. Ini ya, frame dan grid. Chart ini biasanya saya gunakan yang chart ya. Yang chart ketika ada permintaan dari klien, karena selain menjual desain template saya di marketplace internasional itu, saya juga ngebuka jasa di Fiverr sebagai layout designer, dan biasanya mereka minta yang chart ini. Aduh, kenapa ini ya masuk terus, nggak bisa diklik terus. Cuman untuk di awal nggak usah pakai chat dulu dah, mungkin nanti di playlist yang lain ya. Ini kan playlistnya untuk belajar pemula dulu. Untuk chat nanti insya Allah video-video yang lainnya. Oke, sekarang saya ambil contoh, kita ngambil yang shape persegi. Saya klik ya, shape perseginya udah masuk. Nah, sekarang ini saya contohkan langsung ngebikin playernya aja ya, jadi nanti kita terus lanjutkan aja per bagian. Nah, jadi teman-teman tinggal pindahkan. Seperti contoh, saya ingin ini shape ada di sini. Terus gimana cara ganti warnanya? Di bawah kan ada menu ya jadinya. Nah, teman-teman ke menu color. Setelah itu pilih mau default color, bisa langsung klik. Contoh ya, saya default color kan misalnya ini cyan ya, warna cyan. Nah, itu bisa kayak gitu. Terus ada green. Nah, kita contoh cyan aja deh. Nah, terus kita tutup. Nah, ini color juga bisa biasanya kalau kita membuat sebuah bisnis flyer itu jangan lebih dari 2 warna ya untuk yang shape-nya. Jadi misalkan ini sudah warna cyan atau biru, shape satunya nanti tinggal warna hitam. Usahakan jangan terlalu banyak warna, kecuali kalian bikin flyer untuk seperti school flyer, itu kan harus warna-warni karena untuk anak-anak. Kalau yang bisnis seperti real estate, habis itu healthcare, terus law firm, ya usahakan cuma 2, satunya warna, satunya hitam, dan hitamnya pun harus sesuai dengan, usahakan warnanya hitam yang sesuai material color palette dari Google. Contohnya seperti ini bisa diduplikat ya, saya duplikat aja dah. Nah, jadi ada 2 ya, kita sekarang punya ada 2. Misalkan yang di bawah seperti ini.
Nah, ini enaknya Canva ya, kita tahu di mana tengah. Nah, yang bawah ini misalkan saya mau ganti colornya jadi warna hitam. Hitam Coloria Palette itu biasanya kodenya 212121, kode hacknya. Nah, di sini bisa mengubah dengan kode. Klik aja yang itu, yang ada tanda apa? Itu dihapus seperti itu. 212121. Sorry. Oke. Oke, udah jadi ya. Nah, jadi udah jadi seperti ini hitamnya. Jadi kita di sini ada dua warna. Nah, jadi ini adalah bentukan untuk flyer kita nantinya. Terus, apalagi yang bisa kita ambil dari menu elemen ini? Ini dulu ya, kita selain ganti warna, terus duplikat, kalian bisa juga animate, tapi kita nggak gunakan. Bisa juga transparansi. Nah, transparansi ini juga kepake nanti, misalkan kalian mau menimpuk, apa ya bahasanya? Maksud saya itu ketika ada foto di bawahnya, terus kalian mau foto itu seakan-akan ada gradasi warna misalnya biru, kalian bisa gunakan transparansi ini. Jadi birunya ini ditransparasikan kayak gitu. Position ini kayak semacam alignment. Kalau dalam bahasa desain di software-software desain ya, misalnya di Illustrator, Photoshop, seperti itu. Untuk misalnya middle, tengah pasti dia kayak gitu, center, terus misalnya bottom itu bawah. Itu untuk memudahkan memindah. Ini sih yang biasa kita sering kepakai, position, transparansi, color, duplikat. Note saya jarang pakai. Komen ini ketika kalian kerja sama klien nanti. Ini insya Allah yang selanjutnya sih saya jelaskan. Link juga. Nah, terus misalkan kalian sudah merasa oke, di sini saya pengennya di sini nih. Usahakan selalu di lock, dikunci. Jadi shape kalian, elemen kalian itu nggak kemana-mana dia. Nggak bisa dipindah-pindah lagi gitu. Jadi lebih enak untuk ngaturnya. Nah, terus selanjutnya yang biasa kita gunakan adalah nih grafik. Kita klik ini grafik ya. Kita klik si all. Nah, karena di sini kita adalah tentang bisnis player, kita ngambil grafiknya icon aja sebagai logo. Contoh home icon. Cuma ingat ya teman-teman, kita di sini adalah pengguna free, jadi jangan sampai mengunduh yang pro. Karena itu nanti teman-teman harus bayar. Tapi misalkan ada dananya ya silahkan langganan setiap bulan, lebih keren sih kalau bisa yang pro. Cuman ketika kalian mau jual desain bisnis player kalian ini, template ini, gunakan yang free aja. Kenapa? Alasannya tidak semua loh nanti yang ngebeli desain kalian itu adalah mereka yang pengguna pro. Sehingga kalau bukan pengguna pro, itu nanti desainnya dia nggak bisa gunakan juga. Jadi lebih baik yang free aja. Oke, contohnya di sini kita gunakan yang anggaplah ya ini sebuah logo. Yang ini. Nah, jadi ini kita anggap nanti sebagai logo dari perusahaannya. Kita pindahkan ke sini. Terus kita perbesar dulu. Kalau mau ngebesarin, zoom out, zoom in ini tinggal di ini ya. Apa ya bahasanya? Kalian gunakan jari kalian dua, terus buka, terus tutup kayak gitu. Pasti udah terbiasa lah ya dengan handphone kalian kan. Oke, ini saya taruh di sini misalkan. Cuman jangan sampai keluar dari, ingatkan bleed area. Kalau keluar dari margin sih nggak apa-apa, asal jangan dari bleed area. Ya, usahakan jangan keluar dari bleed ya. Misalkan di situ, nah, anggaplah itu logo dari perusahaan kalian. Dan ini juga bisa diganti warna. Misalkan logo perusahaannya adalah biru juga nih. Nah, tinggal pilih warna yang tadi saya tutup. Setelah itu kalian jangan lupa ngelock. Nah, di lock gitu. Jadi ini sudah siap untuk elemennya. Terus apalagi yang bisa digunakan di elemen? Kita klik lagi. Nah, selanjutnya kita menggunakan adalah, sorry kita back dulu ya, karena ini tadi kan elemennya ke grafik. Kita pilih ke frame. Frame ini gunanya nanti untuk memasukkan foto yang akan kalian gunakan sebagai foto di
bisnis flyer kalian. Nah, macam-macam ya dia, tapi karena di sini kita sudah mendesainnya kotak, kita gunakan yang kotak aja. Oke, saya contohkan misalnya saya pilih yang ini kotak, terus saya taruh di sini. Nah, karena itu beda tingginya, kita sesuaikan dulu ya. Salah satu struggle bikin desain di Canva itu ini loh. Aku nggak bisa tahu ini udah benar apa belum kayak gitu. Itunya, size-nya ya antara shape dengan sebelahnya gitu. Nah, terus apa dong kegunaannya frame ini, Kak? Nah, frame ini ketika kalian klik seperti itu, ini menunya kan aktif ya di bawah. Itu bisa kalian ubah jadi color tuh, bisa jadi seperti shape juga bentuknya, bisa diduplikat, bisa di animate, bisa ditransparansi, posisinya juga bisa disesuaikan, terus komen bisa link dan juga jangan lupa di lock. Cuman kita gunakan frame ini untuk memasukkan foto. Jadi di sini ya frame-nya kan udah jadi tuh. Kita klik replace. Klik replace. Nah, muncul kan ya image kayak gitu. Cuman ini kan fotonya dari kita ya yang upload. Tadi kan menunya upload tuh. Upload media itu adalah dari handphone kita. Terus galeri ini galeri handphone kita. Terus kalau foto ini foto yang dari Canva-nya sendiri. Cuman di sini pun ada yang pro, ada yang free. Terus kalian cari aja seperti ini. Contohnya real estate. Karena kita mau bikin real estate business flyer. Nah, muncul kan ya teman-teman. Setelah itu kalian pilih yang kalian rasa sesuai nih warnanya. Itu kan warnanya biru ya. Kalau bisa senada dengan warna yang kita pilih rumahnya seperti itu dengan shape kita tadi, shape-nya warna biru. Disesuaikan aja. Kalau nggak senada bisa juga tinggal ditumpuk pakai shape lain agar warnanya agak kebiruan. Pakai shape warna biru itu ditransparansi nanti shape-nya. Bisa dipahami ya tumpuk-tumpuk itu. Oke, kalau sekarang saya contohkan yang biasa aja ya dulu. Oke, yang di paling atas aja. Ini aja ya. Nah, seperti itu. Dia akan masuk jadinya. Terus ini gimana dong cara menyamping-nyampingkannya? Tinggal klik 2 kali. Oke, saya back dulu ya. Ini kan udah masuk ya dia. Ketika kalian sudah menu replace, klik 2 kali. Itu bisa di gini loh. Nah, mau di kiri kan, di kanan kan. Cuman dia selalu ada di dalam frame. Itu kegunaan dari frame. Jadi kita bisa bikin bagus kayak gitu. Nah, ya kan? Setelah itu kalau sudah rasa oke, kalian tinggal lock. Tuh, dari kunci. Cuman misalkan kalian mau ngedit ya harus di-unlock dulu ya, dibuka dulu kuncinya baru bisa diedit. Terus udah nggak ada ya. Nah, ini foto ini juga bisa di-flip. Flip ini maksudnya coba ya. Nah, dia akan jadi apa maksudnya di flip itu ya? Nggak lupa bahasa Indonesianya. Pokoknya di flip ya gitu. Dipindah kiri kanan kayak gitu sudut pandangnya atau vertikal horizontal. Bisa juga seperti itu. Gambarnya juga bisa di crop. Crop ini adalah memperkecil ya tadi. Ya seperti saya klik 2 kali. Nah, down. Kita kunci aja ya. Kunci lock. Oke, sampai di sini sudah selesai. Jadi bentuk flyer desain kita nanti seperti ini. Nah, untuk penggunaan elemen. Terus kita klik lagi ya tanda plus samping kiri, kita ke elemen kembali. Ke elemen kembali. Tunggu ya. Agak ulang memang ini. Ini udah di elemen, tapi kita. Nah, di elemen ini tadi kan ada line, ada shape, ada frames, ada chart, ada grid. Terus kita jarang nih menggunakan yang chart kecuali permintaan klien. Kalau untuk jualan jarang, nggak usah dimasukkan chart. Kalau kalian jadi jual jasa di Fiverr atau Upwork ataupun situs freelance lainnya, biasanya ada si permintaan yang bikin chart. Enak loh juga bikin chart di Canva. Terus biasanya grid yang digunakan. Grid apa kegunaan grid? Grid ini sama fungsinya ya, memasukkan foto.
Ini saya contohkan aja. Misalkan saya mau menggunakan 3 grid ini ya. Nah, gitu. Cuman jadinya dia terkebelakang kayak gitu. Ini gimana dong nggak mindah ke depannya? Kalian cari position forward, forward. Nah, gitu. Jadi position ini untuk backward itu naruh ke belakang kayak gitu. To back ini semua dia. To front ini semuanya ke depan. Gitu. Nah, ini juga fungsinya adalah memasukkan foto. Jadi misalkan ini udah, kalian klik aja coba ya. Ini kan sudah gini ya. Tapi udah bisa di-replace. Nah, gitu. Kalian bisa ke foto. Ini saya cuma nyontohin aja ya, masukkan salah satu gambar. Tuh masuk ke sana. Terus misalkan kalian mau milih foto satunya lagi, klik lagi nih di fotonya. Kelihatan nggak ya garis birunya itu? Oke, saya perbesar nih. Nih, ada garis biru ya, selain garis putus-putusnya ketika salah satu gambar saya klik. Nah, itu kita bisa nge-replace di tempat yang tersebut. Contohnya ini. Nah, itu karena saya ngeklik yang sana. Terus yang ini misalkan kita replace lagi, jadi kunci ini. Nah, ini juga kegunaannya ketika kalian bikin, misalnya klien minta ada 3 foto. Biasanya itu kan ada ya di bisnis real estate business flyer ini, mau menunjukkan foto misalnya bagian living room-nya, ruang tamu, bedroom, dan juga kitchen-nya bagaimana. Nah, itu kalian bisa pilih grid yang lain. Kan ada tuh grid yang susun 3 kayak gitu. Kalau ini kan ada atas, ada bawah 2 seperti itu. Oke, sekarang kita delete ya, kita hapus. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Ini nanti saya save. Insya Allah pertemuan selanjutnya kan kita akan menunjukkan gimana sih cara upload media dari HP ke Canva dan masih menggunakan desain dari flyer ini. Karena ini kita nanti bikinnya sampai jadi dan sampai bisa dijual di marketplace. Gimana cara setting semuanya untuk dijual, gimana cara nge-share-nya ke klien. Insya Allah semuanya ya diajarkan nantinya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman semua. Dan semoga tutorial dari Canvapedia selalu bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.